Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Fitra Edi Buruginting dari kelompok 10 ingin mempresentasikan laporan tugas besar teknologi antena, yang dimana di sini kami membuat perancangan antena microstrip pada frekuensi 3,5 GHz. Nah, di sini ada antena tunggal dengan langkah perhitungan untuk menentukan dimensi antena microstrip awalnya. Yang pertama ada frekuensi kerjanya itu 3,5 GHz. Material substrat ekspoksi VR-4-nya itu ada di 4,3 dan hanya itu 1,6. Material patch, ground plane, feed lane itu ada di 0,035. Nah, ini ada rumus-rumus dari perhitungan hasil yang telah kami cari dari kelompok kami. Bisa kita lihat WP-nya itu kita dapat di 26,32 dan LP-nya itu di 20,21, di WG-nya itu ada 35,92, LG-nya itu 29,81 dan WF-nya itu ada di 3,112. Dan di sini ada LF-nya itu kita mendapatkan hasil 10,84 dan di sini ada panjang inverse feed-nya itu di 5 dan lebarnya itu di 1. Dan kita masuk di desain dan optimasi antena microstrip tunggal, yang dimana ini adalah prosedur perancangan antena microstrip tunggalnya. Bisa kita lihat pada contoh-contoh PPT tersebut, bahwasanya pertama itu kita akan membuka aplikasi CST-nya, lalu kita mengikuti langkah-langkah pada PPT tersebut. Setelah itu kita masuk pada desainnya, desain antena microstrip tunggal sebelum dioptimasi. Bisa kita lihat pada contoh gambar tersebut. Ini contoh gambar desain antenanya itu sebelum dioptimasi. Dan di sini itu hasil dari simulasi antena microstrip tunggal sebelum optimasi, yang dimana kita menambahkan port agar dapat disimulasikan dan menemukan nilai parameter sebuah antenanya. Nah, di sini itu ada kita hasil parameter dan hasil gambarnya juga, yang dimana kita mendapatkan bandwidth-nya, tidak ada bandwidth-nya dan direktivitasnya pada gambar tersebut, ada gain-nya, polarisasi, VSWR, pola radiasi, impedansi. Yang berikutnya ada desain antena microstrip tunggal setelah optimasi, yang dimana di sini ada gambar hasil simulasi yang sesudah optimasi. Ini masuk ke manfaat teknologi, yang dimana manfaat teknologi itu ada analisis parameter antena microstrip tunggal, dan kita masuk ke frekuensi tengah dari S parameternya. Berdasarkan hasil yang kita dapatkan, kita memperoleh frekuensi resonansinya itu 3,5 dengan nilai minimumnya itu di min 47,26 dB, dan VSWR-nya itu kita mendapatkan nilainya 1,010. Di bandwidth-nya itu kita mendapatkan perbandingan antara di 3,4268 hingga 3,5725, yang dimana kita bisa menentukan bandwidth-nya sebesar 0,14557. Bisa kita lihat pada gambar tersebut ada reflex gain-nya dan ada release gain-nya. Di sini ada antena ini cenderung memancarkan energi secara horizontal terhadap sumbu antena sesuai dengan karakteristik antena omnidireksional seperti monopol. Jika dibandingkan dengan nilai release gain sebelum sebesar 3,627 dBi, maka selisihnya itu di antara 2,75. Baru kita masuk ke pola radiasi, yang dimana di sini ada pola radiasi azimut. Pola radiasi azimut itu pada bidang 0 menunjukkan distribusi daya pancaran horizontal dalam dBi, yang dimana lubus utamanya itu terlihat sekitar 40 derajat hingga 120 derajat.
dan kita mendapatkan nilai angular width sebesar 8,3 dek, menunjukkan bahwa pancaran di luar arah utama sangat kecil. Dengan pancaran maksimum sebesar 3,6 dBi dan bentuk pola yang cukup tajam di arah utama, antena ini lebih cocok untuk komunikasi point-point pada arah tertentu daripada komunikasi omnidireksional pada bidang horizontal. Baru kita masuk ke pola radiasi elevasiasi, yang dimana polanya ini kita menggunakan pi 90 derajat dengan magnitud sebesar 3,63 dBi dan 3, dB bandwidth-nya. Nilai set lobe-nya itu sebesar min 13,3 dan pancaran maksimumnya itu di 3,63. Baru kita masuk ke axial ratio atau azimut, yang dimana itu nilai maksimumnya itu mencapai lebih dari 40 dB dan minimumnya itu sekitar 19,36 dB pada sudut 90 derajat yang merupakan ada arah utama radiasi. Berikutnya ada axial ratio pada gambar tersebut bisa kita lihat dan polarasi pada gambar tersebut. Baru kita masuk ke bab 2, itu ada antena susunan, yang dimana ini ada prosedur perancangan antena susunannya. Di sini ada desain susunan antena dengan jarak lambda per 2, dan bisa kita lihat gambar tersebut bahwasanya ini adalah 3 antena dengan jarak lambda per 2. Ini prosedur perubahan arus dan fasa 1 untuk antena susun. Lalu kita masuk ke analisis simulasi dari susun 3 antena, yang dimana ada frekuensi tengahnya. Pada gambar tersebut bisa kita lihat ada frekuensi tengah dengan fasa 90 derajat, frekuensi tengah 90 derajat. Lalu kita menemukan bandwidth-nya, ada bandwidth dominal, fasa 0 derajat dan fasa 90 derajat, lalu fasa 180 derajat. Dan di sini juga ada gain-nya itu ada di binominal, fasa 0 derajat, 90 derajat dan 180 derajat. Direktivitasnya juga kita menemukan direktivitas binominalnya, fasa 0 derajatnya dan fasa 90 derajat dan 180 derajat. Dan juga ada polarisasi binominal, fasa 0 derajat, fasa 90 derajat, fasa 180 derajat. Baru di sini ada pola radiasi dan phase WR. Dan terakhir ada impedansi. Berikutnya ada antena susunan, yang dimana kita menggunakan 5 antena. Dengan perancangan tersebut bisa kita lihat dari perancangannya. Dan inilah contoh gambar desainnya menggunakan 5 antena dengan jarak lambda per 2. Nah, di sini ada analisis hasil simulasi untuk susun dengan berbagai skenario, yang dimana ada frekuensi tengahnya, kita menemukan bandwidth-nya juga, lalu kita menemukan gain, dan kita juga menemukan direktivitasnya, polarisasinya, pola radiasi, phase WR, dan terakhir impedansi. Lalu di sini kita masuk pada kesimpulan, yang dimana penggunaan antena susun tidak menyebabkan perubahan signifikan pada frekuensi kerja utama dibandingkan antena patch tunggal. Pergeseran frekuensi tengah yang terjadi relatif kecil dan kemungkinan disebabkan oleh efek mutual coupling antara elemen. Bandwidth antena susun juga tidak mengalami pelebaran yang berarti, bahkan cenderung mirip atau sedikit lebih sempit dibandingkan elemen tunggal. Dari sisi perform, penambahan jumlah elemen secara signifikan meningkatkan gain dan direktivitas sesuai teori antena susun. Sementara itu, pemberian beda fasa 90 derajat dan 180 derajat berhasil mengarahkan pancaran utama dan menciptakan distribusi pola radiasi yang berbeda. Polarasi pada semua konfigurasi dengan fasa 0 derajat tetap linear, sama seperti antena patch tunggal. Perubahan susunan dan pencutan hanya mengaruhi arah bentuk pola radiasi, bukan jenis polarisasinya. Untuk kebutuhan komunikasi modern, pengembangan antena dapat diarahkan ke polarisasi sirkular melalui modifikasi bentuk patch atau pencatuan ganda.
Sebagai langkah akhir, fabrikasi dan pengukuran antena di laboratorium sangat dianjurkan untuk memvalidasi perform simulasi dengan kondisi nyata. Yang terakhir ada saran. Optimasi jaringan satu untuk impedansi nyata perlu dirancang jaringan satu microstrip, misalnya kayak corporate VLAN atau service VLAN untuk mendistribusikan sinyal ke setiap patch. Perancangan ini hanya memperhitungkan rugi-rugi saluran, pencocokan impedansi, dan realisasi pembagian arus. Eksplorasi metode penekanan set loop bisa dilihat selain menggunakan metode binomal, dapat dieksplorasi metode lain seperti distribusi Dolp yang menawarkan lebih baik antara level set loop yang rendah dan lebar pancaran utama yang tetap sempit. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.